Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Ginggi Nurul Kamal. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Prodi IPS Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2021. Angkatan pertama dengan NIM 2015-542. Dalam kesempatan kali ini, Senin tanggal 19 Juli tahun 2021, saya akan melakukan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 di SMP Islam ASB Miftahul Ulum kelas 8 dengan materi perdagangan antar negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah ya, semua terlihat dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita bersama-sama berdoa ya. Untuk berdoa, Bapak minta Ayu saja ya yang memimpin doa. Silakan yuk pimpin doa teman-temannya. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih. Berdoa deh. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya Ayu sudah bisa memimpin doa teman-temannya. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pembelajaran kali ini kita mendapatkan keberkahan ilmu, kemanfaatan ilmu ya. Baik anak-anakku sekalian, Bapak akan absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir di pertemuan kali ini? Hadir semua? Hadir semua. Hadir semua. Alhamdulillah ya, semua bisa hadir mengikuti kegiatan pembelajaran kali ini. Baik, untuk selanjutnya, sebelum ke materi ya, Bapak ingin bertanya dulu ke kalian, atau Bapak punya sebuah pertanyaan ya. Tapi Bapak akan coba share screen dulu ya, Pak. Ada yang bisa menjelaskan? Minggu kemarin kita mempelajari perdagangan antar daerah. Ya, ada yang bisa menjelaskan tidak materi perdagangan antar daerah itu membahas tentang apa? Ada yang mau mengutarakan? Oh, silakan Rahma, sudah raise hand. Apa Rahma? Minggu kemarin itu mempelajari tentang apa? Perdagangan antar pulau itu suatu kegiatan perdagangan di dalam satu negara yang dilakukan dari satu pulau ke pulau lainnya dengan tujuannya untuk memperoleh keuntungan dan memperluas jangkauan pasar. Ya, bagus ya. Terima kasih ya. Ternyata kalian masih ingat materi di pertemuan sebelumnya. Ya, Bapak cukup senang ya kalian masih ingat materi di pertemuan sebelumnya. Oke, anak-anakku sekalian, Bapak akan mencoba menampilkan sebuah gambar. Nah, di sini ya, terlihat ada sebuah gambar. Nah, bisa kalian jelaskan tidak maksud dari gambar yang Bapak tampilkan itu menjelaskan tentang apa?
Tentang situs pembelanjaan online. Situs belanja online. Oh ya. Ataupun itu aplikasi belanja online ya. Tentu kalian mungkin sudah tidak asing lagi ya dengan ini. Nah, Bapak ingin tanya nih ke kalian. Ada tidak yang pernah melakukan kegiatan pembelian dari situs-situs yang Bapak tampilkan ini? Siapa? Ada yang pernah? Ani, silahkan nih. Apa nih? Saya pernah berbelanja baju untuk Lebaran kemarin dari Lazada, dikirim dari Bandung. Oh, Ani, jadi baju lebarannya itu kemarin beli online ya nih ya? Berapa pasang nih belinya nih? 2 pasang. Oh iya. Oke, makasih ya nih ya. Yang selanjutnya siapa yang mau menceritakan pengalamannya pernah melakukan kegiatan belanja? Oke, Siti, apa Siti? Bagaimana Siti? Saya mempunyai aplikasi Shopee, bahkan saya sering berbelanja online. Kemarin saya beli softcase HP dari luar negeri, Dari mana? Dari luar negerinya Siti? Cina. Dari Cina. Oh, pernah beli softcase HP ya di Shopee dari Cina. Nah, itu ya. Jadi itu pengalaman kalian ya. Oke. Nah, sengaja Bapak tampilkan gambar ini. Nah, gambar yang Bapak tampilkan ini berkaitan sekali dengan materi yang sebelumnya kita pelajari dan materi yang akan kita pelajari ya. Jadi secara tidak langsung apa yang sudah dilakukan oleh Ani dengan Siti itu, jadi mereka itu sudah bisa terlibat di dalam kegiatan perdagangan ya, baik itu perdagangan antar daerah maupun perdagangan dari luar negeri ya, secara tidak langsung seperti itu ya. Nah, jadi anak-anak apa yang tadi digambarkan oleh teman kalian itu ya mewakili apa yang akan kita pelajari di pertemuan kali ini. Mudah-mudahan nanti kalian bisa mempelajari materi ini dengan sungguh-sungguh ya, karena memang penting sekali ternyata materi ini untuk kita pelajari, karena memang kita sudah masuk di era global ya, di mana kegiatan perdagangan itu sudah lagi tidak terbatas oleh ruang dan waktu ya. Bahkan ada yang tadi teman kalian juga ada yang berbelanja barangnya itu dari luar negeri. Nah, itu menunjukkan bahwa di masa sekarang itu perdagangan sudah lagi tidak terbatas oleh ruang dan waktu ya, sehingga nanti ini sangat penting untuk kita pelajari, dan mudah-mudahan Bapak berharap kalian bisa lebih bijaksana di dalam melakukan kegiatan jual beli ya, dan alangkah baiknya juga kalian harus mempertimbangkan membeli produk-produk dalam negeri, karena membeli produk dalam negeri itu merupakan salah satu dorongan untuk kita membantu sesama ya. Dan ada yang tahu tidak di pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai apa? Tentang perdagangan Negara. Ya, betul ya. Kita akan mempelajari mengenai perdagangan antar negara ya. Oke. Nah, Bapak akan sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran di pertemuan kali ini ya. Jadi, tujuan pembelajaran kali ini kalian diharapkan mampu menganalisis perdagangan antar negara bagi kehidupan masyarakat dengan tepat dan mampu menyusun dan mempresentasikan hasil diskusi mengenai perdagangan antar negara baik bagi kehidupan masyarakat dengan baik. Itu ya tujuan pembelajaran yang akan kita capai di pertemuan kali ini.
pembelajaran kali ini, Bapak akan melakukan penilaian yang memakai 3 unsur penilaian. Ya. Yang pertama, penilaian sikap. Yang kedua, penilaian pengetahuan. Dan yang ketiga, penilaian keterampilan. Kemudian nanti gambarannya kalian akan melakukan diskusi kelompok. Ya. Nanti dibagi berdasarkan kelompok yang sudah kita buat di pertemuan sebelumnya, masih sama dengan pertemuan sebelumnya ya kelompoknya. Nah, nanti di dalam kegiatan diskusi kelompok kalian akan Bapak berikan LKPD ya untuk kalian isi dan kalian diskusikan. Dan yang terakhir akan Bapak lakukan evaluasi pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Quizzes ya, itu untuk mengukur pengetahuan kalian. Oke. Nah, ini ya, jadi gambar ini adalah gambar daripada benda-benda yang ada di sekitar kita, ya. Bahkan ini ada yang kita gunakan, ya. Ada yang kita punya, ada yang kita miliki, ada yang kita pakai, ya. Nah, jadi ini barang-barang yang tidak asing lagi bagi kita, ya. Oke, dari gambar ini siapa yang menggunakan atau yang punya? Ada yang mau memaparkan siapa? Silakan Neng Sopa. Apa Neng Sopa? Saya punya HP Samsung produk dari Korea. HP yang kamu miliki itu HP Samsung ya, produk dari Korea. Oke. Ada lagi dari gambar ini yang kalian miliki atau kalian gunakan? Siapa? Ayo yang mau. Tika dulu ya. Silakan Tika. Apa Tika? Apa Tika? Saya punya motor Pak, merek Honda dari Jepang. Oh, punya motor mereknya Honda dari Jepang. Oke ya. Nah, ada lagi satu gambar nih. Ada lagi satu gambar. Sudah terlihat? Nah, ini adalah produk negara Indonesia yang dikenal di belahan dunia ya. Ada yang dikenal di negara-negara tertentu ya. Nah, ada yang bisa menjelaskan mengapa Bapak menampilkan gambar ini? Silakan. Ada yang mau memaparkan mengapa Bapak menampilkan gambar ini? Hisna mungkin? Saya tahu Pak, saya pernah lihat di YouTube, Indomie sangat terkenal di Nigeria, bahkan di sana dijadikan makanan pokok Pak. Oh, kamu pernah lihat YouTube ya? Jadi di YouTube apa Hisna? Di YouTube? Indomie sangat terkenal di Nigeria, bahkan di sana dijadikan makanan pokok. Oh ya, itu ya. Bagus sekali ya, kamu suka lihat YouTube ya. Oke, dari kedua gambar yang Bapak tampilkan, ya. Nah, mengapa barang negara lain ya bisa kita gunakan dan barang negara kita bisa ada di negara lain? Nah, apa yang mendorong hal tersebut? Apa yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi? Ada yang bisa menjelaskan? Karena adanya perdagangan antar negara. Betul ya. Nah, ada yang bisa menjelaskan apa sih perdagangan antar negara itu? Ada yang mau menjelaskan? Apa? Oke, silakan Nova. Apa Nova? Perdagangan antar negara atau sering disebut perdagangan internasional merupakan aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Iya, bagus sekali ya Nova, terima kasih. Jadi betul ya, jadi perdagangan antar negara itu ya, atau yang sering kita kenal sebagai perdagangan internasional itu adalah sebuah aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Namun yang dimaksud masyarakat itu luas artiannya ya, bisa berupa individu,
bisa berupa kelompok masyarakat ataupun lembaga pemerintah daripada masyarakat suatu negara ya. Jadi itu ya pengertian daripada perdagangan antar negara ya. Perdagangan antar negara itu aktivitasnya seperti apa sih? Apa saja aktivitasnya perdagangan antar negara itu? Ada yang bisa menjelaskan? Nah, adanya ekspor dan impor. Bagus. Siapa tadi yang menjawab? Elsa ya? Oke, Elsa. Adanya ekspor dan impor. Bisa dijelaskan Elsa apa ekspor, Elsa? Ekspor merupakan kegiatan menjual barang atau produksi ke luar negeri. Ekspor dilakukan oleh seseorang atau badan. Pelaku ekspor ini disebut eksportir. Tujuan utama kegiatan ekspor adalah untuk memperoleh keuntungan. Ya, betul ya. Itu adalah pengertian daripada atau kegiatan daripada perdagangan antar negara yang berupa ekspor. Jadi menjual barang dari negara kita ke negara lain. Kalau impor apa sih? Ada yang mau menjelaskan impor apa? Tika, oke Tika, apa Tika? Impor itu apa? merupakan kegiatan membeli barang dari luar negeri. Seseorang atau badan yang melakukan impor disebut importir. Betul ya. Tepuk tangan dong untuk Tika dan Elsa. Jadi betul ya. Jadi aktivitas daripada perdagangan antar negara itu adalah kegiatan ekspor dan impor ya. Oke, mengapa setiap negara itu tidak terlepas dari perdagangan antar negara? Apa yang menjadi dorongan sebuah negara melakukan kegiatan perdagangan antar negara? Ada yang mau menjelaskan apa sih faktor pendorong dari perdagangan antar negara? Oke, Hisna, apa Hisna? Faktor yang mendorong kegiatan perdagangan antar negara diantaranya perbedaan sumber daya alam, perbedaan sumber daya manusia, perbedaan iklim dan susunan tanah, dan perbedaan IPK. Ya, betul ya. Itu jadi perbedaan itu yang mendorong setiap negara itu melakukan kegiatan perdagangan antar negara. Jadi ini ya perbedaan sumber daya alam. Nah, ini mendorong suatu negara melakukan perdagangan antar negara. Salah satu contoh misal negara Singapura ya. Jadi kan wilayahnya itu kecil ya kalau dibandingkan dengan negara Indonesia misalkan yang luas wilayahnya ya berapa kali lipat dari luas wilayah Singapura. Nah, tentu sumber daya alam di Singapura itu tidak sebanyak sumber daya alam yang ada di Indonesia. Mungkin ya kebutuhan masyarakat Singapura terhadap kebutuhan sumber daya alam itu tidak akan terpenuhi oleh Singapura itu sendiri. Maka dia bisa melakukan atau membeli sumber daya alam yang ada di negara lain. Jadi itu faktor sumber daya alam juga bisa menjadi pendorong perdagangan antar negara ya. Nah, kemudian perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia ini sama ya, dapat mendorong terjadinya perdagangan antar negara. Salah satu contoh misal masyarakat atau penduduk suatu negara misal belum mampu membuat sebuah teknologi untuk alat transportasi misal, belum mampu membuat mobil misal gitu kan, belum mampu membuat motor, tentu dia akan membeli produk negara lain yang sudah mampu membuat kendaraan ya. Jadi itu faktor sumber daya manusia juga dapat mendorong adanya perdagangan antar negara ya.
Kemudian perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi ya sudah jelas itu ya, sama halnya seperti kualitas sumber daya manusia, karena ilmu pengetahuan dan teknologi itu tidak terlepas dari si SDM-nya itu ya gitu. Jadi ketika SDM-nya rendah, tentu ketika membutuhkan benda-benda atau alat-alat yang bersifat teknologi ya, tentu harus dibuat oleh orang-orang yang punya sumber daya manusia yang tinggi ya. Oke, itu ya. Kemudian perbedaan iklim dan kesuburan tanah. Nah, satu contoh misal ada negara yang dekat dengan wilayah kutub misal ya. Tentu sebagian negaranya ada lapisan tanahnya yang tertutupi oleh lapisan es misal. Tetapi kebutuhan akan sayuran di negara tersebut tinggi misalkan ya. Kan tidak mungkin negara tersebut menanam sayuran di tempat yang ada saljunya gitu kan, ada lapisan esnya. Tentu kebutuhan sayuran tersebut dia akan mengambil dari negara-negara yang mempunyai ya sayuran-sayuran tersebut. Jadi jelas ya, faktor perbedaan iklim dan kesuburan tanah itu menjadi faktor pendorong perdagangan antar negara ya. Oke, itu ya. Nah, kemudian ya dari faktor pendorong itu tentu perdagangan antar negara itu mempunyai manfaat ya. Ada yang mau menjelaskan manfaat dari perdagangan antar negara itu apa? Oke, Siti, bagaimana Siti manfaat daripada perdagangan antar negara? Manfaat perdagangan antar negara adalah memperoleh keuntungan, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negara lain, menjalin persahabatan antar negara, transfer teknologi modern. Ya, itu ya. Jadi manfaat daripada perdagangan antar negara ya. Jadi Bapak di sini punya beberapa poin ya mengenai manfaat perdagangan antar negara. Yang pertama tentu akan memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang tidak ada di negara tersebut gitu dengan membeli produk negara lain. Nah, banyak lagi ya bisa memperoleh keuntungan tentu dari ekspor dan impor itu negara mempunyai keuntungan ya. Dan juga barang yang diproduksi itu jangkauan pasarnya bisa lebih luas ya. Dan bisa menjalin kerjasama antar negara dengan adanya perdagangan antar negara ya, seperti itu. Seperti kalau di Indonesia salah satu contohnya Indonesia dengan Jepang ya bekerja sama dalam perdagangan antar negara sehingga menghasilkan merek mobil yang bernama Kijang. Ternyata Kijang itu sebutan daripada kerjasama Indonesia dan Jepang yang diprakarsai oleh Bapak Yusuf Kala ya. Itu salah satu contoh kerjasama negara dalam bidang perdagangan itu akan bisa menjalin persahabatan ya bagi setiap negara. Meskipun kita kenal Indonesia dan Jepang itu mempunyai sejarah bahwa Indonesia pernah dijajah oleh Jepang selama 3 tahun ya. Tetapi dengan adanya perdagangan antar negara, Indonesia bisa bekerja sama di dalam memproduksi mobil yang bermerek Toyota Kijang ya, dan tentu dari kerjasama tersebut transfer teknologinya juga sampai ke negara kita ya. Oke, baik anak-anak, itu ya ulasan singkat materi kita yang dipelajari di pertemuan kali ini. Nah, untuk langkah selanjutnya Bapak punya satu gambar ya, suatu gambar ini. Gambar ini menunjukkan permasalahan yang dihadapi oleh negara kita ya akibat dari adanya perdagangan antar negara. Nah, Bapak ambil 2 gambar dari surat kabar ya, dari berita, yang pertama dari merdeka.com dan yang kedua dari Liputan 6. Dari gambar kedua ini ya, ini merupakan suatu permasalahan yang kita hadapi dalam kegiatan perdagangan antar negara ya, di mana di sini berkaitan dengan masalah impor. Ternyata Indonesia itu merupakan negara yang
menjadi tempat impor negara-negara lain ya. Bapak juga punya sebuah video untuk kalian amati bersama. Nanti dari hasil video tersebut kalian diskusikan ya. Kalian simak baik-baik video yang akan Bapak putar. Ya, kita bicara mengenai impor misalnya. Sebagai negara agraris atau bahkan negara maritim, lahan pertanian di Indonesia belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan pokok masyarakat. Terbukti, Indonesia masih belum bisa keluar dari jeratan importasi bahan pangan karena permintaan domestik yang melampaui jumlah produksi pangan di tanah air. Dan berikut ini adalah sejumlah komoditas bahan pangan yang memang selain garam katakanlah seperti itu, diimpor oleh pemerintah Indonesia dan mengalami peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya. Ada apa saja? Kita akan lihat apa saja kemudian bahan-bahan pangan yang ternyata kita harus mengimpor dari luar negeri. Yang pertama adalah kita lihat dulu ini adalah impor kedelai. Kalau gula tebu, nah ini juga cukup ironis ya ketika kita harus mengimpor gula tebu. Ini pemerintah bahkan harus merogoh kantung yang cukup dalam untuk komoditi gula tebu. Nilai impornya ini mencapai 1,5 miliar US dollar. Asosiasi impor beras ini juga lagi-lagi cukup ironis karena kita pernah juga mengalami swasembada beras dan disebut juga sebagai negara agraris. Namun ternyata untuk kebutuhan yang paling utama saja kita harus impor. Ya, itu anak-anak tampilan video ya mengenai permasalahan yang timbul dari adanya kegiatan perdagangan antar negara. Ada 4 pertanyaan ya di sini yang harus kalian pecahkan, yang harus kalian diskusikan di kelompok masing-masing. Nah, dari keempat pertanyaan ini sudah ada di LKPD ya, yang sudah Bapak bagikan di grup WhatsApp ya. Oke. Jadi nanti kalian akan berdiskusi dan sudah ada di grup WhatsApp, LKPD-nya bisa kalian download ya. Sudah di-download? Sudah. Sudah. Ya, silakan LKPD-nya didiskusikan ya. Nah, ini bisa lihat dulu ya. Bapak akan share screen lagi. Takutnya kalian belum paham dari LKPD. Nah, ini ya pertanyaannya. Silahkan kalian diskusikan pertanyaan ini ya. Kemudian jawabannya kalian cantumkan di LKPD ya. Nah, boleh kalian nanti menggunakan internet ya, mencari dari internet ataupun dari buku paket ya. Oke. Kalian nanti isi pertanyaan-pertanyaan ini dengan jawabannya dituangkan di LKPD. Paham untuk kelompok 2? Paham. Bapak akan kembali lagi ke room kelompok 1 ya. Oke. Silakan kalian diskusi secara aktif karena nanti akan Bapak nilai ya keaktifan kalian itu dalam penilaian keterampilan. Oke, Bapak izin pamit dulu mau ke kelompok 1 ya. Halo, kelompok 1. Coba Ya, bisa dilihat ya. dulu pekerjaannya sudah sampai mana? Kelompok 1. Kertas. Kelompok 2 sudah selesai. Nanti itu ya dipresentasikan ya. Kita nunggu dulu kelompok 1 ya. Bapak akan lihat dulu kelompok 1. Halo, kelompok 1 sudah selesai mengerjakan diskusinya. Oke, tinggal kalian presentasi ya dengan itu di room utama ya. Oke, kita akhiri breakout-nya, kita masuk lagi ke room utama ya. Oke, semuanya sudah ada. Baik, anak-anak, diskusi sudah dilaksanakan ya. Tinggal nanti Bapak minta kalian mempresentasikan apa yang sudah kalian diskusikan di kelompok masing-masing ya. Bapak akan meminta dulu kelompok Bunaken ya untuk
mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silahkan bagi kelompok Bunaken untuk mempresentasikan apa yang sudah kalian diskusikan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Bunaken akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jawaban untuk poin pertama hasil diskusi kami adalah meskipun Indonesia memproduksi begitu banyak beras, namun belum juga bisa mencukupi kebutuhan penduduknya dikarenakan jumlah penduduk Indonesia yang begitu banyak. Data statistik menunjukkan sekitar 230 sampai 237 juta jiwa penduduk di Indonesia membutuhkan nasi sebagai makanan pokok. Jadi bisa dilihat mengapa Indonesia mengimpor beras dari negara lain hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia, dan salah satu negara yang sering mengekspor beras untuk Indonesia adalah Thailand. Sekian dari kami, apakah Anda yang ingin menambahkan? Silakan kelompok lain, barangkali ada yang mau menambahkan atau sudah cukup jawaban dari kelompok 1? Sudah cukup. Sudah cukup. Oke, terima kasih ya. Alhamdulillah diskusi di pertemuan kali ini sudah bisa kita laksanakan ya. Mudah-mudahan hasil diskusi ini bisa menambah wawasan kita mengenai kegiatan daripada perdagangan antar negara. Bapak ingin kalian menyimpulkan apa yang sudah didapat dari pembelajaran kali ini. Nah, silakan siapa yang mau menyimpulkan apa yang sudah kita dapat dari pembelajaran kali ini? Ya, silakan Elsa. Bahwa perdagangan antar negara sangat penting untuk kehidupan kita karena dengan adanya perdagangan antar negara, kebutuhan yang belum terpenuhi oleh suatu negara bisa terpenuhi oleh negara lain. Oke, yang selanjutnya siapa yang mau menyimpulkan hasil dari pembelajaran kali ini? Silakan. Saya ingin menyimpulkan bahwa perdagangan antar negara bisa memberi pengaruh negatif bagi kegiatan ekonomi di suatu negara apabila terlalu banyak impor yang dilakukan dan akan memberi persaingan terhadap barang yang dihasilkan oleh pengusaha lokal. Sekian. Iya, terima kasih ya Ayu dan Elsa yang sudah bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita kali ini. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, nah sesuai janji Bapak ya, kita akan melakukan evaluasi terlebih dahulu ya. Oke, kita masuk nanti ke kuisis ya. Nanti Bapak kirim linknya di kolom chat ya. Oke, selamat ya yang sudah bisa menjawab ya. Nah, ada yang benar semua ya untuk Pramalia ini. Selamat ya kalian, luar biasa ini bisa menjawab pertanyaan. Nah, anak-anak bagi yang belum ya menjawab dengan benar beberapa pertanyaan, tentu itu harus menjadi sebuah acuan bahwa kita belum sepenuhnya mampu di mata pelajaran ini ya. Jadi kalian jadikan soal-soal ini sebagai acuan kemampuan kalian dalam menyerap materi yang sudah kita pelajari di pembelajaran kali ini. Nah, jadi jawaban-jawaban yang salah ini kalian pelajari kembali di rumah. Oke ya. Itu hasil evaluasi kita ya. Bapak stop share ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, silahkan kalian refleksikan apa sih yang kita dapat dari pembelajaran kali ini. Siapa yang mau merefleksikan kegiatan pembelajaran kali ini? Boleh Rahma untuk merefleksikan kegiatan di pertemuan kali ini, silahkan. Boleh dinyalakan kameranya.
Saya merasa senang dengan pembelajaran ini. Bisa paham materi perdagangan antar negara. Akan tetapi kegiatan pembelajaran kali ini cukup lumayan susah dalam mencari jaringan internet. Ya, oke, itu ya. Terima kasih untuk Rahma yang sudah bisa merefleksikan apa yang kita dapat di pembelajaran kali ini. Oke, saya minta satu orang lagi ya, silahkan boleh. Siapa yang mau? Oke, Neng Sopa, silahkan. Bagaimana Neng Sopa refleksi pembelajaran kali ini? Pembelajaran kali ini saya merasa masih banyak yang harus diperbaiki mengenai pemanfaatan internet sebagai sumber belajar, dan saya merasa lebih senang dengan teman-teman. Akan tetapi saya bersyukur di pembelajaran kali ini saya paham mengenai materi perdagangan antar negara. Ya, terima kasih ya Neng Sopa yang sudah bisa merefleksikan apa yang kita dapat dari pembelajaran kali ini. Tentu Bapak juga menyadari bahwa dalam pembelajaran kali ini kita masih banyak kekurangan ya, dikarenakan memang di masa-masa sekarang itu diharuskan kita belajar itu secara daring ya. Jadi memang agak berbeda ya dengan pembelajaran secara tatap muka. Yang mudah-mudahan ke depannya kalian bisa lebih memperhatikan lagi, bisa lebih semangat lagi dalam kegiatan pembelajaran. Nah, anak-anakku sekalian, untuk selanjutnya Bapak akan membagikan sebuah PR ya, pekerjaan rumah yang harus kalian kerjakan. Nanti akan Bapak kirim lewat grup WhatsApp ya. Itu pekerjaan rumahnya ada di buku paket ya, tapi itu harus kalian kerjakan sebagai kegiatan belajar mandiri kalian nanti di rumah. Oke, untuk selanjutnya Bapak akan memberikan pesan terhadap kalian bahwa dalam kegiatan pembelajaran kali ini kita bisa menyelesaikan materi perdagangan antar negara. Mudah-mudahan hikmah dari pembelajaran kali ini kalian bisa memahami apa yang dimaksud dengan perdagangan antar negara sehingga kalian nanti bisa mengaplikasikan di kehidupan sehari-hari ya. Mudah-mudahan ya kalian bisa lebih bijaksana ya di dalam melakukan kegiatan perdagangan ya, termasuk sekarang kalian menggemari belanja online pun kalian harus bijaksana membeli barang yang dibutuhkan bukan yang diinginkan ya, dan kemudian juga perhatikan barang-barang produk dalam negeri yang harus kita utamakan untuk kita beli. Itu ya pesan yang akan Bapak sampaikan. Untuk kali ini jangan lupa juga sholat ya 5 waktu, jangan tertinggal ya. Itu baik. Untuk mengakhiri pembelajaran kita kali ini, marilah kita bermunajat, berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan ilmu ya, mudah-mudahan kita juga dapat diberikan kesehatan ya, karena memang tidak bisa kita pungkiri bahwa kita itu sedang berada dalam masa-masa pandemi COVID-19. Mudah-mudahan Allah jauhkan virus tersebut, kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, untuk memimpin doa akhir pembelajaran saya minta kembali ke Ayu ya untuk memimpin doa di akhir pembelajaran kali ini. Silahkan Ayu. Sesudah melakukan pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada Ayu yang sudah memimpin doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran kali ini sudah selesai. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Selalu jaga kesehatan, jangan lupa mencuci tangan, memakai masker, dan menjauhi kerumunan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.